Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga saham-saham dari sektor teh. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7.634, terkoreksi cukup dalam 0,78%. Transaksi hari ini sepi 9,4 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. ISG gimana nih kondisinya? Rebound ya, sudah selesai menurut saya, sepertinya selesai koreksinya. Jadi potensi besar ini swing low. Jadi besok mestinya rebound ya, ada peluang mencoba rebound lah. Kita lihat karena tadi saya lihat juga saham-saham itu mulai di cover. Ya memang ada beberapa yang masih tertekan, tapi beberapa saham mulai di cover di bawah. Seperti Arto tadi, terus apa ya? Ya pokoknya tadi lah saya perhatikannya Arto, Asa tadi juga kan dari 760 balik sampai 790 tuh, kalau Bapak Ibu ada nangkap di 770, 760 itu bisa profit tadi kan. Teman berapa tadi tutupannya? Asa. Nah, itu. Jadi ya masih sama skenarionya seperti analisa saya sebelumnya. Dia akan sesuai gambaran koreksi dulu ya. Waktu itu kan perkiraan saya kalau dia bisa naik ke atas 7.800, 7.900, koreksinya di atas 75, di atas 7.780. Tapi karena dia koreksi duluan, ya udah. Berarti minggu ini momentumnya 4 hari ke depan kalau dia mulai sideways, apalagi hari Jumat misalnya, kita kan nggak tahu seperti apa, dia tembus 7.750, 7.800, siap-siap bullish November. Gambarannya tetap November itu potensi bullish ya. Seperti itu. Untuk ISG ya 3 candle koreksi dengan volume makin tipis. MACD masih di atas, masih membentuk golden cross. Masih bagus nggak? Sebenarnya masih bagus, wajar koreksi. Kenapa? Ya itu dia 10 hari naik terus hijau, ya wajar kalau dibalas candle merah. Nah ini contohnya, dia merah 3 terus naik lagi. Yang pastinya 7.600 dijaga, dan sesuai analisa saya juga ya, kemungkinan besar ISG hari ini kalau koreksi itu di 7.634 sampai 7.610. Tapi low-nya hari ini tuh di ada 7599 ya, di bawah 7.600. Tapi ya sebenarnya nggak masalah lah itu. Untuk ISG seperti itu aja. Besok mudah-mudahan rebound. Langsung saja ke saham pertama, ada Buka yang ditutup di harga 131, terkoreksi 2,96%. Buka ini sentimen karena dia keluar dari IDX 30 ya. ITMG keluar, terus yang masuk tuh MAPI, MBMA, terus LQ45 yang masuk ADMR, SMRA, yang keluar GGRM Harum. Tapi biasanya sentimen seperti ini itu sesaat. Nah ini ya dari efektif day-nya tuh 1 November. Jadi habis itu ya akan recovery lagi, tetap akan bullish kemungkinan besar. Langsung saja ke teknikalnya. Buka masih sideways. Buka itu bisa dipertanyakan kalau dia jebol 125, 124. Nah kalau dia bergerak di bawah 125, itu Bapak Ibu baru bisa khawatir. Kalau masih tektok area ini nggak masalah, apalagi ada buying power. Memang MACD-nya dead cross mengarah ke bawah. Volume juga besar ya karena sentimen tadi news keluar pagi-pagi kalau Buka itu keluar dari IDX 30. Tapi biasanya itu sentimen sesaat. Kalau memang ISG bullish di November, tetap Buka bullish tembus 140 ya. Kita lihat aja minggu ini atau minggu depan tembus 140, siap-siap uptrend, nggak ada cerita nggak uptrend ya. Tergantung Bapak Ibu seperti apa strateginya. Dan juga Buka ini masih ada sentimen kan mau kerjasama dengan Temu. Nah itu kalau menjadi deal dan di ACC, wah terbang Buka ya. Mudah-mudahan kita lihat aja perkembangannya seminggu ini. Buka. Lanjut Goto yang ditutup di harga 68, terkoreksi 2,85%. Goto saat ini bisa dibilang false breakout belum, karena baru 2 poin, kecuali dia di 64. Nah itu false break. Ini bisa jadi besok tiba-tiba rebound lagi tembus 70, ya bagus ya. Kita lihat besok lah konfirmasinya nih, apalagi ada candle 3 black crow ya. Kalau besok balik ke atas 70 atau Rabu, udah gambaran saya juga kalau di grup Borneo Trader itu sudah saya infokan ya, kemungkinan besar memang Senin Selasa ini ada potensi koreksi. Kalau memang serius bisa memang ISG mau bullish, Rabu udah rebound lagi. Paling nggak sideways, kalaupun nggak langsung tembus 7.750 dia sideways. Yang pastinya
selesainya tuh besok koreksinya. Mudah-mudahan sesuai, dan disclaimer ini bisa salah. Yang penting Bapak Ibu fokus ke portfolionya. Ya, itu aja. Jadi untuk Goto ya sebenarnya bagus polanya. Tinggal lihat minggu inilah. Pokoknya Jumat kalau dia bergerak di atas 72 aman. Bergerak di atas 72, tutupan market hari Jumat dia tanggal 1. Oh, hari Kamis tutupan market dia di atas 72 aman. Bullish di November. Target minimal 90 untuk Goto. Itu aja. Support kuatnya saat ini Bapak Ibu bisa pakai 58. Tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya untuk Goto. Lanjut, IMTK yang ditutup terkoreksi 2,03% ke harga 482. Langsung saja ke tekniknya. IMTK masih sideways. Dan ini ngebes nggak? Iya, ngebes mau apapun ceritanya kecuali dia jebol 450. Nah, itu Bapak Ibu bisa pertanyakan. Kalau dia masih di atas 450 itu ngebes untuk naik. Ini wajar ada koreksi karena ya targetnya juga sudah tercapai dan resistennya 520 juga dijaga ya. Belum saatnya, kemungkinan juga bandarnya kalau memang mau ditarik naik, bandarnya belum cukup barang, masih mau ngumpulin di bawah dulu. Nah, kita lihat minggu ini kalau tembus 520 gas ya, 600 640 IMTK November sampai Desember. Lanjut SRTG yang ditutup di harga 2240 terkoreksi 1,75%. Langsung saja ke tekniknya. SRTG turun dulu dikit lagi lah ya. Nawar aja kalau ke 2000 sih enggak. 2100 lah maksimal. Jadi kalaupun turun mungkin 6%-an lagi lah maksimal. Bahkan kalau pandangan saya bisa jadi nggak jebol 2200 SRTG. Itu aja. Untuk SRTG masih bisa uptrend nggak? Masih. Ini kalau saya lihat ya, nih gambaran saya. Kalau dia nggak mampu tembus 2400 ya mantulnya dari 2200 maksimal 2100. Dikit lagi koreksinya SRTG. Lanjut. SCMA yang ditutup di 137 terkoreksi 1,43%. SCMA juga lagi sideways. Oh, dia rejection lagi ya. Tadi sempat turun ke 131, terus ditarik naik dari 131, 6 poin lumayan tarikannya ya. Jadi mana arahnya? Atas, uptrend. Lihat minggu ini tembus 140 Bapak Ibu buy on breakout. Itu aja. Kalau mau lebih konfirmasi buy on breakout. Ya, 140 tembus baru beli. Minggu ini pokoknya harusnya maksimal Kamis tutupan market dia di atas 140 bagus, bullish November. Itu aja. Lanjut WIRG yang ditutup di harga 130 terkoreksi 2,98%. Langsung saja ke tekniknya WIRG. Waduh, ini sih membuat pattern flag ya, maksimal kalau turun kemana 120. Udah ya, kita turunin aja nawar 120, 125, 120 itu udah maksimal turunannya. Dan siap-siap ngangkat gak? Siap-siap ngangkat lagi. Ini potensi besar kalau ini web 1. Ya, yang pastinya dia tuh harus panjang. Swing low-nya tuh berapa candle atau ya berapa derajat gitu turunannya. Baru bisa dibilang web 2 ya. Kalau ini dia sampai 128, 127 itu bisa jadi web 2. Nantinya habis itu web 3 minimal sama dengan web 1. Nah, 180 bisa jadi sampai 200 kan? Kita lihat nanti. Menarik gak masih WIRG? Menarik masih WIRG. Kumpulin 120 support. Itu aja untuk WIRG. Lanjut Slice yang ditutup di harga 57 sama harga penutupan hari sebelumnya. Slice selama nggak mampu tembus 60 jangan dulu dibeli kalau mau aman. Tapi kalau Bapak Ibu yakin dan sabar menunggu, siapa tahu November ditarik bullish 53, 52, buang sabar tunggu. Ya, kalau mau lebih aman tunggu tembus 60. Target minimal jangan pendek-pendek, minimal 75. Dari 60 ke 75 tuh sekitar 25%-an lebih. Itu Slice pokoknya bangkit 3 hari ke depan. Mis tutup di atas 60, bullish November. Itu aja. Lanjut MPPA yang ditutup di harga 86 muat 3,61%. Langsung saja ke tekniknya. MPPA lagi sideways. Aman nggak? Aman. Ini baru awal. Nggak ada cerita nggak awal nih. Masih bisa tembus 100. Masih bisa. Baru angkatan pertama. Nih, apalagi sinyal. Mudah-mudahan bener ISG bullish November lewat 100. Cuman sekarang supportnya itu cukup dalam. Yang cukup kuat itu ada di 70. Tapi ada support minornya 80, 79. Tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Itu aja. Mestinya sih lewat 100. Mudah-mudahan minggu ini. Disclaimer dianalisa kembali.
MPPL. Lanjut MLPL yang ditutup di harga 191 menguat 4,94%. MLPL sepertinya juga mau ditarik ke 200 ya. Lewatlah 200 nih, mudah-mudahan ya teman. Ini harga-harga pucuk tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Dan ya masih bisa lah 200 tuh pandangan saya lewat. Minggu ini lewat, mudah-mudahan ya. Disclaimer, MLPL support kuatnya itu ada di 160 150. Kalau dikasih koreksi ke situ sih bagus, kalau langsung gas ya ketinggalan. Itu ya untuk MLPL. Kita lihat minggu ini. Kalau mau di scalping ODT fast trade itu Bapak Ibu harus punya ilmunya. Kalau beli harga-harga pucuk ini harus punya ilmunya, melihat bid offer. Kalau Bapak Ibu mau belajar itu bisa di kelas scalping di 17 November. Itu link 3 di deskripsi, bisa pilih kelas scalping, nanti diajarin lihat bid offer, lihat chart, ya, lihat proxum, bagaimana entry-nya, bagaimana ciri-ciri saham mau naik saat itu, momentumnya beli sebelum bangkit atau beli saat dia mulai berjalan, itu juga akan diinfokan, bukan beli udah 10% baru beli ya. Jadi momentumnya baru naik tuh. Nah, itu ya. Dan ada kondisi bid offernya, bagaimana support resisten dari bid offer. Jadi Bapak Ibu tuh nggak perlu lihat, ibaratnya nggak perlu lihat segala indikator macam-macam, cuma lihat bid offer. Itu bisa lewat handphone juga bisa. Itu kalau mau belajar di kelas scalping 17 November bulan depan. Dan juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu, yang akan memberikan info-info saham. Selama Bapak Ibu belajar juga saya infokan saham-saham lewat bid offer, screenshotnya. Jadi bukan saya infokan saham sudah naik baru saya suruh beli. Nah, ini saya infokan bagaimana tekniknya, di mana support resisten. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan dan kita bisa beli sama-sama sahamnya ya, karena yang saya ajarkan itu tekniknya ya. Jadi seperti itu untuk MLPL. Lanjut Bovin yang ditutup di harga 975 sama harga penutupan hari sebelumnya. Bovin belum tembus-tembus 1000 nih. Kalau tembus 1000 sih menarik juga ya. Kita lihatlah, tembus 1000 menarik, 1030 lah, siap-siap 1200 minimal November. Itu aja. Lanjut saham terakhir ada DMMX yang ditutup terkoreksi 4,73% ke harga 181. Langsung saja ke tekniknya. DMMX ya turun dulu lah. Kalaupun turun maksimal 150, wajar aja kalau dia turun ke 150 karena ada naik tinggi kan. Jadi saat ini masih oke nggak? Masih oke lah. DMMX masih jauh, kayaknya masih tarikan awal. Ini palingan swing low. Habis swing low November digas lagi. Target minimal bisa 250. Resisten kuat yang terbentuk dari Februari 2024. Nah, web 1, web 2, web 3. Web 3 minimal sama dengan web 1. Nah, 250. Dia memek. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.